Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kakak Ibe. Selamat hari Minggu juga buat Kak Titi. Wah, Kak Titi kayaknya adik-adik yang di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Sudah dong Kak. Kalau begitu yuk kita siapkan diri kita. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Adik-adik semua yang di rumah boleh dengan sikap berdoa Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, kini kami akan memulai ibadah kami Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang boleh pimpin Bapa dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh terus bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapa, tolong pimpin kebaktian, Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Loh, Kak Ibet, ngapain bawa Alkitab? Aku mau baca firman Tuhan dong Kak Titi. Buat apa, Kak? Karena firman Tuhan itu kan ada di hati kita, ada di hidup kita. Oh gitu, sama dong kayak lagu yang mau kita nyanyiin hari ini. Apa tuh Kak judul lagunya? Firman Tuhan ada di hatiku. Wah, kalau gitu adik-adik yang di rumah kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Cuy cuy, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuy cuy, cuy 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 cuy
adik-adik yang di rumah pasti udah capek ya. Makanya tadi pas Kak Titi bilang duduk, langsung pada duduk nih kayaknya yang adik-adik yang di rumah nih Kak. Udah capek belum ya? Belum dong. Belum. Kalau masih semangat untuk puji nama Tuhan, yuk kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Pakai gerakan ya adik-adik. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Semuanya turun ke bawah ya. Tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus Menginginkan Daku. Yuk adik-adik, semuanya dengan sikap berdoa. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat kedua, Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami hari ini dapat beribadah kembali kepadamu di hari Minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mendengarkannya dengan baik,
boleh duduk diam, serta dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan juga berikan kami hati seorang hamba Tuhan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Sarah yakin pasti adik-adik yang ada di rumah pasti selalu sehat, selalu penuh sukacita, dan selalu bahagia. Nah, hari ini kita bertemu lagi nih adik-adik di ibadah sekolah minggu digital. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pasti dong sudah siap. Yang belum siap, yuk kita siap-siap dulu. Kita siapkan terkhususnya Alkitab kita. Dan yang paling penting kita mau siapkan hati dan telinga serta pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk minta pertolongan Roh Kudus agar adik-adik selama mendengarkan firman Tuhan dapat mengerti ya. Nah, adik-adik sekarang kalau sudah siap, kita mau buka Alkitab kita dari kitab Kolose. Adik-adik pasti sudah tahu ya, Kolose itu ada di dalam kitab perjanjian apa? Kitab perjanjian baru. Yuk sama-sama kita buka dari kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sudah? Kalau sudah dibuka, adik-adik dari rumah simak dengan baik. Kakak Sarah akan bacakan dari sini ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Kakak Sarah mau bertanya nih sama adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak ya, 2 minggu yang lalu kita merayakan apa ya? Merayakan Paskah. Nah, adik-adik, Paskah itu pasti setiap tahun kita selalu rayakan ya. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak ya arti dari Paskah itu apa? Wah, pasti semuanya sudah tahu kalau hari Paskah adalah hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Hari Paskah adalah hari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tentu saja kebangkitan Tuhan Yesus adalah sukacita untuk kita umat manusia. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mati dan tentunya dosa kita nih manusia sudah dihapuskan. Karena itu, sesungguhnya hidup kita yang sekarang ini bukanlah milik kita lagi, melainkan miliknya siapa? Tentu miliknya Tuhan. Nah, sekarang Kakak Sarah mau bertanya lagi nih sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik di sini siapa yang sudah baptis? Wah, pasti sebagian besar dari kita sudah dibaptis ya waktu kecil. Nah, kalau yang belum dibaptis, Kakak Sarah yakin nih pasti ada waktunya nanti adik-adik akan dibaptis. Oh iya, ngomongin baptis nih, yang rata-rata di sini adik-adik pasti sudah dibaptis dari kecil. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya arti dari baptis itu apa? Ada yang tahu, pastinya juga ada yang belum tahu apa ya Kak Sarah arti baptis. Nah, sini Kak Sarah mau kasih tahu ke adik-adik apa itu arti baptis. Nah, adik-adik, arti baptis itu adalah tanda bahwa kita sudah dimateraikan menjadi anak-anak Tuhan.
dan juga tanda bahwa kita adalah anggota kerajaan surga. Itu ada ayatnya loh adik-adik. Kira-kira di mana ya? Kita buka Alkitab kita dari kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Roma 6 ayat 4. Kita buka seperti tadi. Adik-adik baca dari rumah, Kakak Sarah bacakan dari sini juga ya. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dileburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, selain itu adik-adik, selain baptis itu adalah tanda bahwa kita telah dimateraikan menjadi anak-anak Tuhan dan tanda kita telah menjadi anggota kerajaan surga. Selain itu, baptis juga memiliki arti bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah murid-muridnya Tuhan. Tentu ada ayatnya loh. Kita buka Alkitab kita dari kitab Matius. Kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah? Nah, kalau sudah, seperti tadi lagi, adik-adik simak dari rumah, Kakak Sarah yang bacakan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, jelas sekali ya adik-adik dari firman Tuhan yang tadi kita baca dari kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berkata bahwa baptis adalah tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah murid-muridnya Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, karena kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi murid-muridnya Tuhan, dan terlebih menjadi orang-orang yang telah ditebus dosanya oleh Tuhan, maka dari itu sudah seharusnya hidup kita itu berakar, bertumbuh, serta berbuah di dalam Tuhan. Kira-kira bagaimana ya hidup yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan? Sini Kak Sarah kasih tahu. Nah, adik-adik coba deh perhatikan kedua gambar di atas ini. Dua-duanya sama nih, sama-sama tanaman. Tapi yang satu tanamannya berbunga dengan cantik, tumbuh dengan baik. Yang satu lagi tanamannya layu dan bahkan hampir mati. Nah, kita manusia juga sama loh seperti tumbuhan ini. Bayangkan adik-adik, kalau adik-adik mau punya tumbuhan yang berbunga dengan baik seperti ini, pastinya harus selalu dirawat kan dengan baik dan benar. Harus selalu disiram, harus selalu diberi pupuk, dan bahkan harus selalu dijemur di bawah sinar matahari supaya mereka bisa berfotosintesis dengan baik. Kalau tidak pernah dirawat, tidak pernah disiram, tidak pernah diberi pupuk, pasti tumbuhannya akan layu dan mati seperti gambar ini. Nah, adik-adik, iman kita juga sama seperti itu. Iman kita harus selalu dirawat dengan baik dan benar supaya kita bisa hidup dan tumbuh berakar di dalam Tuhan. Caranya gimana sih Kak Sarah? Supaya kita bisa merawat iman kita dengan baik, merawat iman kita dengan benar. Coba perhatikan dengan baik-baik, Kakak Sarah akan kasih tahu kepada adik-adik. Cara yang pertama, pasti tentunya
adik-adik harus selalu rajin-rajin berdoa. Oh iya, rajin-rajin berdoanya apakah hanya setiap mau tidur saja? Atau rajin-rajin berdoanya setiap mau makan? Tidak. Rajin berdoa itu adalah berarti kita rajin berdoa setiap saat. Tentunya bangun tidur, mau makan, habis makan, mau sekolah online, mau gereja digital, mau pergi keluar, harus selalu diawali dengan doa. Pokoknya segala aktivitas yang kita lakukan harus diawali dengan apa? Dengan berdoa. Nah, yang kedua, kita harus juga rajin membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini dalam kehidupan kita ibaratkan dengan pupuk. Tumbuhan, tadi Kak Sarah bilang tumbuhan kalau mau bertumbuh dengan baik harus rajin-rajin diberi pupuk. Sama dengan iman kita, adik-adik. Iman kita juga harus selalu rajin kita beri pupuk. Pupuknya apa? Apakah pupuk kandang atau pupuk kompos? Tentu bukan pupuk itu, melainkan firman Tuhan. Jadi adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan. Kak Sarah kasih cara lagi, gimana cara kita rajin membaca firman Tuhan. Caranya sangat mudah. Adik-adik bisa mulai dengan membaca 1 ayat 1 hari. Atau adik-adik punya saat teduh kan di rumah. Nah, kita harus mulai dari situ, rajin juga membaca saat teduh. Nah, yang ketiga nih, cara supaya agar kita bisa merawat iman kita dengan baik, sehingga kita bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Caranya apa? Mau tahu? Nah, cara yang ketiga adalah dengan kita rajin ibadah. Kita rajin mengikuti ibadah, terlebih sekolah minggu digital. Walaupun kita ibadahnya nih adik-adik masih secara digital, kita belum bertemu tatap muka, tapi adik-adik jangan kendor, jangan males-malesan untuk rajin beribadah. Coba Kakak Sarah tahu nih, pasti adik-adik di rumah walaupun udah mulai ibadah sekolah minggunya pasti masih ada yang pakai baju tidur ya. Pasti masih ada yang belum mandi ya. Wah, jangan seperti itu adik-adik. Yuk, mulai sekarang kalau memang sudah waktunya untuk sekolah minggu digital, kita harus siapkan hati dan pikiran kita serta tubuh kita dengan baik supaya kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu digital. Coba kalau sekolah minggunya udah normal nih, udah kita di gereja lagi, pasti adik-adik mandi kan sebelum pergi ke sekolah minggu? Pasti sudah gosok gigi, sudah makan dulu dari rumah, atau sudah cuci muka, sudah mandi dan berpakaian dengan rapih kan? Nah, begitu juga kalau kita mau sekolah minggu digital. Kita harus rapi dulu, kita harus berpakaian dengan rapi, sudah mandi, sudah siap. Bahkan bukan hanya siap tubuh kita, tapi siapkan juga Alkitab kita. Jangan ada lagi yang sekolah minggu masih pakai baju tidur, belum mandi. Ya, itu namanya belum siap untuk ibadah. Jadi mulai sekarang, kalau sudah waktunya sekolah minggu digital, apa yang harus adik-adik lakukan? Persiapkan diri adik-adik dengan baik. Sudah mandi, sudah makan dulu kalau yang belum makan, dan juga siapkan Alkitab kita. Oh iya adik-adik, selain itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan, hendaklah kita selalu menjadi anak-anak yang penuh rasa syukur. Kita harus selalu bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena apa ya adik-adik? Karena kita bisa sampai sekarang ini, bisa bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang cantik, anak yang ganteng, anak yang pintar, anak yang bijaksana. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan yang rela datang ke dunia ini
untuk menebus dosa kita. Jadi jangan sampai lupa untuk bersyukur ya adik-adik, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Tuhan sudah sangat sayang kepada kita sehingga Ia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Nah, gimana firman Tuhan hari ini? Kira-kira adik-adik sudah paham? Sudah mengerti? Pasti sudah mengerti dan sudah harus bisa menjadi anak-anak yang apa adik-adik? Anak-anak yang mau hidup berakar, bertumbuh, serta berbuah di dalam Tuhan. Harus ingat itu ya adik-adik, dan selalu adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang supaya adik-adik lebih paham lagi, lebih mengerti lagi firman Tuhan, Kakak Sarah punya aktivitas nih untuk adik-adik. Kira-kira aktivitas firman hari ini apa ya? Yuk kita lihat video berikut ini. Aktivitas kita minggu ini adalah membuat kalung yang bertuliskan I belong to God. Seperti gambar berikut ini ya adik-adik. Adik-adik bebas memakai kertas apa saja, warna apa saja, dan tali apa saja untuk membuat kalung ini. Yang penting adik-adik harus kreatif. Selamat berkreasi adik-adik. Kakak tunggu ya hasilnya. Nah, jangan lupa ya untuk dikerjakan aktivitasnya. Dan tentu ketika sudah dikerjakan, jangan lupa untuk berfoto bersama aktivitasnya dan kirim ke grup kelas masing-masing. Ayo dong adik-adik, Kakak Sarah masih sedih nih. Masih jarang sekali adik-adik kelas SKM besar untuk mengumpulkan aktivitas firman mingguan. Yuk adik-adik, kita lebih rajin lagi, kita lebih semangat lagi untuk mengerjakan aktivitas kita. Kakak Sarah tunggu loh ya aktivitas adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita lihat dulu ayat hafalan untuk minggu ini. Adik-adik, sudah siap untuk mengikuti ayat hafalan minggu ini? Sudah siap semua ya pastinya. Nah, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17. Sudah dapat semuanya ya? Oke, kalau sudah dapat, yuk kita baca secara bersama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita coba dengan gerakannya ya. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke adik-adik semua di rumah sudah bisa ya. Jangan lupa dihafalkan terus ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami belajar banyak hal. Kami belajar untuk menjadi anak-anak yang mau berakar, bertumbuh, serta berbuah di dalam Tuhan. Dan juga menjadi anak-anak yang mau selalu hidup dengan penuh rasa syukur. Terima kasih karena Tuhan sudah baik kepada setiap kami. Karena hingga pada hari ini kami bisa bertumbuh dengan baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang sudah mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa setiap kami.
Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami bila sepanjang ibadah tadi kami belum fokus, kami belum bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ampuni kami Tuhan, biar kiranya minggu depan kami bisa fokus, kami bisa lebih lagi memberikan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Dadah. Kita telah mendengarkan firman dari Kak Sarah Siagian. Hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak Kristus, kita harus bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Kristus. Untuk menyambut firman kita hari ini, kita mau tutup ibadah kita dengan lagu Kasih Setiamu. Tentunya dengan sikap berdoa ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji. Siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari adik-adik kita bersatu di dalam
bersekutu bersama Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, berkatilah ibadah kami supaya ibadah kami Tuhan layak di hadapan Engkau. Tuhan, berkati juga kami dalam seminggu ke depan, aktivitas kami supaya kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sebagai anak Kristus, kami juga mau bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, pimpin juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa beribadah hari ini supaya kami bisa beribadah minggu depan bersama-sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu digital selanjutnya. Dadah.